Halo, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sudut berelasi pada trigonometri. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah menonton video ini, kita dapat menentukan nilai trigonometri pada sudut istimewa di berbagai kuadran. Yang kedua, kita dapat menentukan nilai sudut negatif. Nah, jadi tanpa berlama lagi, kita langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita harus memahami dulu nilai trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Jadi yang nilai trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1 itu terdiri dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi ini adalah sebagai dasar yang harus anak-anak ingat untuk kita dapat mencari nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa di kuadran berikutnya. Jadi ada kuadran kedua, 3, dan 4. Jadi ini yang harus diingat, nilai sin 0 itu berapa, sin 30 berapa, cos 45, cos 60, dan seterusnya. Intinya 0 sampai 90 derajat yang cukup diingat. Nah, yang kedua itu nilai trigonometri di berbagai kuadran. Nilai trigonometri di berbagai kuadran ini maksudnya nilai positif dan nilai negatif. Jadi, kalau kita perhatikan pada sumbu koordinat, itu kita misalkan bahwa si sumbu X itu adalah cos. Sumbu Y itu adalah sin. Jadi di sini hafalannya di kuadran 1 itu semua nilai trigonometri bernilai positif. Artinya sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangan itu semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua, dia bernilai positif sinnya saja, yang lainnya berarti bernilai negatif. Sedangkan di kuadran ketiga, yang bernilai positif itu adalah tan, dan di kuadran keempat itu adalah cos. Kalau mau diingat, bisa kalian ingat semua sin, tan, cos, atau bisa saja semua sinden tangan kosong. Itu cara mengingatnya ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4 semua sin, tan, cos. Nah, untuk ukuran sudutnya, jadi kuadran 1 itu terdiri dari sudut 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu berarti 91 sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 berarti 181 sampai 270 derajat. Sedangkan di kuadran 4 berarti 271 derajat sampai 360 derajat. Jadi ini penting sekali untuk anak-anak ingat bahwa di masing-masing kuadran itu dia nilai-nilai trigonometrinya ada positif, ada negatif. Cuman untuk lebih mudahnya kalian cukup ingat yang nilai-nilai positif saja. Kemudian yang ketiga itu ini Ibu berikan rumus sudut berelasi di berbagai kuadran. Jadi kuadran 1 itu kan dia 0 sampai 90 derajat. Jadi bisa dirumuskan sudut-sudut di sini adalah 90 derajat kurang alfa. Jadi alfanya ini yang akan kita cari nanti ya berapa nilainya. Kemudian di kuadran kedua itu ada seperti yang Ibu tampilkan di slide. 3 dan 4 juga demikian. Namun yang akan kita gunakan itu cukup rumus yang 180 derajat dan 360 derajat. Sedangkan si 90 sama 270 derajat ini sebenarnya bisa digunakan. Cuman nanti pada tabel ini dia fungsinya akan berubah. Dari cos bisa jadi dia berubah menjadi sin seperti itu. Jadi supaya lebih mudah kita cukup gunakan yang 180 sama 360 saja agar nanti fungsinya ini tidak berubah. Jadi cos tetap cos, mungkin nanti tambahannya itu ada positif sama negatif tergantung dia terletak di kuadran keberapa. Seperti slide sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan ya. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin saja yang positif, kuadran 3 tan saja yang positif, dan kuadran keempat itu cos saja yang positif. Jadi nanti kita bisa rumuskan nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4 seperti yang Ibu tampilkan di slide ini. Jadi nanti anak-anak harus ingat ya nilai-nilai trigonometri yang bertanda positif dan negatif di masing-masing kuadrannya. Jadi nanti akan sangat berguna untuk kita gunakan
mencari sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, langsung saja contoh soalnya. Jadi yang pertama kita akan menentukan nilai dari sin 225. Ibu akan jelaskan per step. Jadi yang pertama sin 225. Perhatikan dulu sudutnya. 225 derajat itu ada di kuadran keberapa? Nah, 225 derajat itu kan ada di kuadran ketiga. Nah, jadi ini Ibu berikan tanda, dia ada di kuadran ketiga. KW3 ya Ibu singkatnya. Kemudian setelah kita tahu dia di kuadran ketiga, karena soalnya sin, berarti kita amati sin di kuadran ketiga itu dia bernilai negatif. Karena di kuadran ketiga yang positif itu adalah tan, berarti selain tan sama kotangan itu bernilai negatif. Nah, kita tambahkan di sini min, sin. Nah, kemudian baru kita terapkan rumusnya yang 180 derajat tambah alfa. Karena di kuadran ketiga kan rumusnya 180 derajat tambah alfa. Kemudian 225 derajat ini kita rubah menjadi 180 derajat ditambah alfanya sisanya. Berarti 180 derajat supaya jadi 225, berarti ini kita jumlahkan lagi 45 derajat. Nah, jadi alfanya itu adalah 45 derajat. Sesuai rumus, kalau min sin 180 derajat tambah alfa itu akan menjadi min sin alfa. Berarti di sini jadinya min sin 45 derajat. Nah, ini sudah masuk kuadran 1 yang tadi Ibu minta anak-anak untuk menghafalkan nilai sin, kostan, sekan, kosekan, kotangan pada kuadran 1 yang 0 sampai 90 derajat. Kalau dilihat tabelnya, nilai sin 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti di sini jadinya min setengah akar 2. Nah, jadi inilah dia nilai dari sin 225 derajat itu adalah min setengah akar 2. Nah, bagaimana kalau cos 210 derajat? Sama caranya, 210 derajat itu kan terletak di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga itu cosnya bernilai negatif. Berarti di sini kita tambahkan min cos. Karena dia masih di kuadran ketiga, jadi rumusnya sama ya. Berarti nanti 180 derajat ditambah berapa biar jadi 210. Berarti sisanya adalah ditambah 30 derajat. Nah, sehingga di sini hasilnya menjadi min cos alfa. Alfanya adalah 30 derajat, berarti min cos 30 derajat. Silakan dilihat tabel pada kuadran 1, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti jadinya nilai dari cos 210 derajat itu adalah min setengah akar 3. Nah, jadi itu dia contohnya. Kemudian lanjut tan 135 derajat. Nah, 135 derajat ini ada di kuadran kedua ya. Kalau kuadran kedua itu yang positif adalah sin dan kosekan. Kosekan kebalikannya sin, berarti karena sin saja yang positif, berarti tannya dia bernilai negatif, sehingga menjadi min tan. Kalau kuadran kedua itu rumusnya adalah 180 derajat kurang alfa. Berarti kita cari nilai alfanya, 180 derajat kurang berapa biar jadi 135 derajat. Berarti kurang 45 derajat ya. Nah, berarti di sini jadinya min tan alfa. Alfanya adalah 45 derajat, berarti jadinya min tan 45 derajat. Nah, dilihat lagi nilai tan 45 itu adalah 1, berarti hasil dari tan 135 derajat itu adalah min 1. Nah, jadi ini hasilnya sudah kita peroleh. Jadi kenapa di awal Ibu berikan 3 poin penting tersebut? Karena itu memang digunakan untuk mencari sudut di berbagai kuadran, yaitu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sebagai untuk mempermudah kalian dalam pelajaran sebelumnya, silakan kalian cari nilai dari sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangan pada sudut-sudut berikut ya. Jadi 120 derajat sampai 360 derajat.
Nah, ini sebenarnya sudah ada hasil-hasilnya di Google, juga bisa kalian cari tabel trigonometri. Namun silahkan tetap dicatat pada buku catatan, jadi nanti kalau ada perhitungan tentang trigonometri, kalian gampang mencari tabelnya ya, jadi tidak perlu searching lagi di Google. Nah, setelah kalian mengisi tabel berikut, jadi kita akan mempelajari tentang sudut negatif pada trigonometri. Jadi sudut negatif itu misalnya dia min 120 derajat, kemudian min 210 derajat, dan seterusnya. Intinya sudut negatif. Jadi kalau dia sudutnya negatif itu yang tidak berubah hanya cos sama sekan saja. Jadi dia untuk cos sama sekan walaupun dia sudutnya negatif sama positif, dia hasilnya akan tetap positif. Karena cos itu dia disebut dengan fungsi genap, sedangkan yang lainnya itu disebut dengan fungsi ganjil. Jadi kalau fungsi genap, walaupun sudutnya diganti negatif sama positif, dia hasilnya akan tetap positif. Jadi itu saja yang perlu diingat kalau sudut negatif ya. Nah, untuk contoh sin min 120 derajat. Tadi kan yang Ibu sampaikan kalau sudut negatif yang tetap itu hanya cosnya, sedangkan selain cos dia berubah. Berarti ini kita rubah dulu, dia menjadi min sin 120 derajat. Nah, sekarang gimana caranya mencari 120 derajat? Pakai sudut berelasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. 120 itu adalah kuadran kedua. Berarti di kuadran kedua sinnya bernilai positif. Nah, berarti di sini minnya kan ini min yang pertama diperoleh dari sudutnya. Nah, kebetulan karena sinnya positif, berarti kita biarkan saja dia tetap sin. Terapkan rumus. Kalau di kuadran kedua, rumusnya itu adalah 180 derajat kurang alfa. Berarti 180 derajat dikurang 60 supaya bisa jadi 180 derajat. Kemudian ini sama dengan min sin 60 derajat ya. Jadi sin 60 derajat itu dia adalah, kalau di kuadran 1 sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti di sini jadinya min setengah akar 3. Jadi di sini ada tambahan ya. Minnya itu bisa kalian dapatkan dari sudutnya. Kemudian min itu juga bisa kalian dapatkan dari nilai trigonometri di berbagai kuadran. Contoh berikutnya cos min 135 derajat. Kalau cos tadi kan dia tetap positif ya, walaupun sudutnya negatif atau positif, dia tetap positif intinya. Berarti di sini jadinya cos 135 derajat. Kemudian ini tan min 330 derajat itu menjadi min tan 330 derajat. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mencari tuh tabel yang Ibu tugaskan di awal, yang tadi 120 derajat sampai 360 derajat. Jadi silakan digunakan tabelnya itu. Kalau cos 135 derajat itu nanti hasilnya adalah min setengah akar 2. Sedangkan kalau tan 330 derajat itu hasilnya adalah min 1 per akar 3. Itu tan 330 derajat saja ya. Min yang pertama ini kita dapatkan dari sudutnya. Min yang kedua karena 330 derajat di kuadran keempat, berarti tannya di sana bernilai negatif. Sehingga di sini dia hasilnya kan min 1 per akar 3. Jadi min kali min, jadi nanti hasilnya adalah 1 per akar 3. Nah, jadi itu dia untuk sudut negatif. Nah, bagaimana untuk penerapannya? Jadi nanti setelah kalian mengisi tabel, itu akan sangat berguna tabelnya ya, yang 0 sampai 360 derajat. Jadi kita akan mengoperasikan hasil-hasilnya. Kalau ini bisa kita cari jika anak-anak sudah membuat tabel 0 sampai 360 derajat. Tapi itu gampang sih, kalian bisa cari di Google ya, ketik saja tabel trigonometri, nanti muncul dah sudut-sudutnya yang dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi penerapannya itu bisa pada operasi hitung. Ini Ibu berikan contoh, hitunglah nilai dari
sin 220 derajat ini kali ya cos 135 derajat kali tan 135 derajat per sin 150 derajat kali cos 225 derajat. Nah, setelah kalian tahu nilai-nilai sin cos tan pada sudut-sudut ini, jadi nanti konsep yang harus kalian pahami itu adalah tentang operasi akar. Nah, kalau sin 270 derajat itu hasilnya adalah min 1. Ini silakan lihat pada tabel aja nanti ya. Kemudian dikalikan dengan cos 135 derajat itu hasilnya adalah min setengah akar 2. Akar 2. Kemudian dikalikan dengan tan 135 derajat itu hasilnya adalah min 1. Nah, sudah ya. Kemudian dibagi dengan sin 150 derajat itu adalah setengah. Kemudian dikalikan dengan cos 225 derajat itu hasilnya adalah min setengah akar 2. Nah, jadi caranya sebelum kita mengalihkan semua, yang pembilang maupun yang penyebut, kita lihat dulu apakah ada nilai yang sama. Jadi nilai yang sama kalau pembagian kan bisa kita coret ya. Jadi yang sama itu adalah min setengah akar 2. Oke, berarti min setengah akar 2 bisa kita hilangkan. Selain itu kan tidak ada ya, berarti kalau tidak ada kita tinggal kalikan saja. Berarti min 1 kali min 1 itu hasilnya adalah 1 dibagi dengan 1/2. Nah, ini Ibu jelaskan saja kalau pembagian dengan pecahan itu akan menjadi perkalian, namun pecahannya yang di bawah itu dibalik, berarti jadinya 1 dikalikan 2/1. Sehingga hasilnya berarti ini kan 1 kali 2 ya, kalau 2/1 ini bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Dari sin 270 derajat sampai cos 225 derajat itu dioperasikan seperti ini. Jadi kita peroleh hasilnya 2. Nah, jadi nanti untuk operasi-operasi selanjutnya menyesuaikan ya. Nah, sebagai latihan soal yang pertama itu adalah kalian harus melengkapi tabelnya pada video sebelumnya. Kemudian latihan soal berikutnya silakan kerjakan pada LKS Super Coach Matematika Wajib. Silakan dicari halaman 174 sampai 175. Silakan dikerjakan nomor 25, 26, 28 dan 33. Jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan salam sejahtera.